Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Zico sore batal dinaturalisasi PSSI, Struik lanjut. Pengamat sepak bola sebut PSSI era Iwan Bule maju. Sintayong tolak cari pengganti Elkan Bagot. Zico sore batal dinaturalisasi PSSI, Struik lanjut. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri memastikan Zico sore batal dinaturalisasi. Akan tetapi Indra Syafri tidak menerangkan mengapa Zico sore tidak masuk dalam kriteria. Itu berarti hanya Rafael Struik yang akan diberi kewarganegaraan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia 2023. Rafael Struik dan Zico sore sebelumnya memang sudah dijajal kemampuannya oleh Sintayong saat Timnas Indonesia U20 menjalani training camp di Spanyol, di mana keduanya juga sudah dites lewat beberapa pertandingan uji coba. Jadi, Rafael Struik dikepung 5 pemain Malaga saat tampil bersama Timnas U20. Rafael Struik, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 pernah memperlihatkan aksi menawan ketika menjalani laga uji coba pada pemusatan latihan atau TC yang berlangsung di Eropa. Momen ini terjadi ketika Rafael Struik menerima bola. Pergerakannya di area pertahanan lawan pun harus mendapatkan penjagaan yang ketat. Dari sebuah foto yang diunggah Rafael Struik melalui akun Instagramnya, terdapat 5 pemain Malaga U19 yang menempel ketat pergerakan pemain berusia 19 tahun ini. Melalui foto tersebut, Rafael Struik bisa dibilang menjadi pesepak bola yang berbahaya. Tak lakukan uji coba, ranking FIFA Timnas Indonesia kian jauh di bawah Malaysia. Timnas Indonesia masih adem ayem dengan pemusatan latihannya menjelang Piala AFF 2022. Sementara Timnas Malaysia justru giat menggelar laga uji coba internasional. Yang terbaru, Timnas Malaysia diperkirakan mendapatkan tambahan poin sebanyak 4,28 setelah berhasil memenangkan 2 pertandingan persahabatan internasional. Dengan hasil ini, skuad Harimau Malaya memiliki perolehan poin sebanyak 1,066,60. Jika benar, maka mereka akan menggeser Hong Kong yang berada di urutan 145 ranking FIFA. Dengan demikian, ranking FIFA Timnas Indonesia semakin tertinggal lantaran posisi Indonesia masih stagnan di urutan ke-152 ranking FIFA, yakni dengan perolehan 1033,9 poin setelah sukses mendapatkan plus 14,71 karena 2 kali menang melawan Curaçao. Meski cuma sekali, PSSI berharap Elkan Bagot bisa main di Piala AFF 2022. Meski Elkan dilaporkan dipastikan tidak bergabung, namun Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengaku masih berharap Elkan Bagot bisa bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun Indra memaklumi dan tidak bisa memaksa, pasalnya Piala AFF bukan agenda FIFA, sehingga sah-sah saja klub tidak melepas pemain-pemainnya ke tim nasional. Indra menjelaskan Elkan adalah salah satu pemain yang diinginkan pelatih Sintayong. Meski kecil peluang sang pemain merapat, namun ex-juru taktik Timnas U19 itu masih berharap. Eusebio Zlatibor FC posting momen Egy cetak gol bersama klub. Diunggah melalui akun Instagram resmi klub Eusebio Zlatibor FC, memperlihatkan Egy Maulana Fikri cetak gol bersama klub. Terlihat aksi pemain Timnas Indonesia mencetak gol saat berseragam Eusebio Zlatibor FC. Aksi ciamik Egy Maulana Fikri yang menggocek beberapa pemain di atas lapangan layaknya Lionel Messi juga terlihat dalam video unggahan akun Instagram resmi klub tersebut. Unggahan tersebut diduga ingin mengucapkan terima kasih kepada Egy Maulana Fikri yang telah berkontribusi bersama klub Slovakia itu. Jelang Piala AFF 2022, Sintayong minta polisi izinkan penonton masuk stadion. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Sintayong memiliki harapan jelang laga perdana Piala AFF 2022. Ia ingin pihak kepolisian memberi izin agar penonton bisa masuk stadion. Sintayong menyebut kalau Piala AFF 2022 berbeda dengan kompetisi liga, di mana pria asal Korea Selatan itu yakin laga internasional bisa berjalan lebih profesional dan minim resiko yang tidak diinginkan. Selain itu, menurutnya kehadiran supporter juga bisa menambah semangat juang anak didiknya di lapangan. Tanggapan Jordi Amat soal latihan berat ala Sintayong. Dalam sebuah tanya jawab di akun Instagram pribadinya @jordiamat5, ia mendapatkan pertanyaan mengenai menu latihan yang diberikan Sintayong selama di Timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir di Liga Super Malaysia bersama JDT itu mengakui sesi latihan pertamanya di bawah asuhan Sintayong sangatlah berat.
Aspek utama yang tengah digenjot pelatih asal Korea Selatan itu pada fase awal pemusatan latihan timnas Indonesia ialah peningkatan fisik dan kebugaran. Meski berat, bek berusia 30 tahun tersebut menyatakan siap untuk tampil perdana bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pengamal sepak bola sebut PSSI era Iwan Bule maju. Pengamal sepak bola senior Rayana Jaka Surya menilai bahwa jelang Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2023, Ketua Umum Muhammad Iriawan diperlakukan tidak adil. Sebab menurutnya prestasi timnas Indonesia dan kelompok umur di bawah komandonya dalam waktu yang relatif singkat mencatatkan hasil yang sangat baik, hingga naiknya peringkat Indonesia di FIFA yang sangat signifikan. Menurut Rayana Jaka Surya, dengan tampilnya timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023, timnas Indonesia U20 juga meraih tiket putaran final Piala Asia U20 tahun 2023. Tim U16 yang menjadi juara Piala AFF U16 yang digelar di Yogyakarta, timnas putri Indonesia yang berlaga di putaran final Piala Asia 2022 merupakan prestasi yang dipersembahkan dari seorang Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI, diakui oleh dunia dalam hal ini FIFA, ditambah naiknya peringkat Indonesia di FIFA. Tinggalkan FC Vion, Egy Maulana Fikri cocok main di Liga Jepang. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dianjurkan untuk melanjutkan karirnya di Liga Jepang setelah resmi meninggalkan klub Liga Slovakia FC Vion Zlatibor-Borussia. Hal itu lantaran dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi lain di dunia, Liga Jepang barangkali menjadi salah satu kompetisi yang paling ramah untuk para pemain asal Asia Tenggara. Jika bergabung dengan klub Liga Jepang, maka Egy Maulana Fikri bakal mengikuti jejak-jejak seniornya seperti Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali yang pernah berkarir di sana. Tidak bisa dipungkiri kompetisi Liga Jepang baik itu J1 atau J2 League merupakan salah satu kompetisi yang paling berkualitas di Asia. Ada banyak sekali pemain-pemain Jepang yang kini mentas di Eropa karena dibesarkan dengan sistem kompetisi berkualitas milik negeri matahari terbit itu. Oleh karena itu, Egy Maulana Fikri sebetulnya sangat layak untuk mempertimbangkan Liga Jepang sebagai pelabuhan barunya. Trio Persija dikunci Sintayong, posisi klasmen Thomas Doll CS terpuruk. Trio Persija dikunci oleh Sintayong membuat Thomas Doll CS terpuruk hingga posisi klasmen rawan tergusur oleh Persib Bandung. Hal itu membuat Persija Jakarta meraih 3 hasil minor dalam 3 laga terakhir mereka di lanjutan Liga 1 musim ini. Thomas Doll pun sebelumnya memang mengkritisi pemanggilan pemainnya ke timnas Indonesia yang membuat dirinya kehilangan banyak pemain. Persija sendiri ditahan imbang Persebaya Surabaya 1-1 pada pekan ke-15 Liga 1. Persija Jakarta kalah 2-0 dan imbang 1-1 melawan Persi Kediri. Dengan 3 hasil minor tersebut, Persija Jakarta saat ini duduk di posisi 5 klasmen dengan mengemas 26 angka dari 14 laga. Posisi Persija Jakarta berpotensi disalip Persib Bandung yang duduk di posisi 7 dengan 23 poin dari 13 pertandingan. Pemerintah beri sinyal penonton boleh hadir di stadion. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf memberikan sinyal adanya kemungkinan diperbolehkannya supporter hadir di stadion selama Piala AFF 2022. Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengatakan akan memfasilitasi segala bentuk event termasuk olahraga diantaranya sepak bola. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polri demi meningkatkan tingkat ekonomi dalam negeri di sektor wisata. Sandi juga mengatakan telah membentuk tim khusus untuk memastikan perizinan kerumunan hingga evakuasi di berbagai event tersebut. Itu artinya izin hadirnya supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK sebagai markas timnas Indonesia itu akan dikawal juga oleh Kemenparekraf. Peluang dukungan para supporter Garuda ke stadion langsung pun kian terbuka lebar. Jordi Amat masuk daftar pemain MVP Piala AFF 2022. Akun resmi Instagram @AFF Mitsubishi Electrica memasukkan pemain timnas Indonesia Jordi Amat dalam daftar pemain yang bisa menjadi Most Valuable Player atau MVP di Piala AFF edisi kali ini. Tercatat ada 8 pemain yang masuk dalam daftar kandidat MVP tersebut. Jordi Amat menjadi perwakilan timnas Indonesia yang dicalonkan. Adapun 6 pemain lainnya adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam, Ihsan Fandi dari Singapura, Terasil Dangda dari Thailand, Safa Wirashid dari Malaysia, Limpi Stok dari Kamboja, dan Stefan Strok dari Filipina. Mereka diprediksi bakal bersinar di Piala AFF 2022. Ilyas Masujevic nyaman dilatih oleh Sintayong. Ilyas Masujevic mengaku dirinya menikmati latihan bersama dengan timnas Indonesia besutan Sintayong jelang Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi itu bertekad kerja keras demi skuad Garuda. Bahkan pemain yang kerap disapa Spaso itu menyampaikan dirinya akan bekerja keras membela Indonesia di Piala AFF apapun posisi yang diberikan oleh pelatih Sintayong saat pertandingan. Sintayong tolak cari pengganti Elkan Bagot.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan dirinya tidak berniat mencari pemain pengganti meski Elkan Bagot absen di Piala AFF 2022. Sintayong fokus dengan pemain yang sudah mengikuti pemusatan latihan dan tidak berniat melirik yang lain. Juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu juga menyampaikan ia tidak melirik pemain lain untuk ditarik ikut AFF usai Liga 1 kembali berlanjut bulan ini. Akun AFF diserang netizen Indonesia. Akun Instagram AFF kini mulai memamerkan para kontesan Piala AFF 2022. Salah satu timnas yang sudah diposting Instagram AFF yakni Timnas Indonesia. Namun postingan yang ada justru menuai serangan dari netizen Indonesia. Netizen menyoroti latar yang digunakan karena memajang Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Padahal Timnas Indonesia direncanakan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai kandang di Piala AFF 2022. Selain stadion, pemain yang ada di postingan akun Instagram AFF juga menjadi perdebatan. Netizen menyoroti adanya gambar Alfeandra Dewangga dan Ryuji Utomo.